Halo nakama semua, kembali lagi di channel Tanuki-kun. Seperti biasa Tanuki-kun akan membahas spoiler, review dan teori seputar One Piece. Tak hanya itu, Tanuki-kun juga menampilkan video momen-momen epik yang terjadi pada cerita One Piece. Jangan lupa selalu dukung channel ini ya, dengan subscribe dan aktifkan selalu lonceng notifikasi kalian. Pada video kali ini Tanuki-kun akan membahas review manga One Piece chapter 1063, di mana melanjutkan pertualangan kru topi jerami dan Bonnie di Pulau Egghead. Di chapter kali ini pun, akan membahas pertemuan antara bajak laut Heart dan bajak laut Kurohige. Oke, langsung saja kita mulai ulasan lengkapnya manga One Piece chapter 1063. Pada One Piece chapter sebelumnya Luffy sudah mendarat di dalam Pulau Egghead. Sedangkan kru di kapalnya malah terkepung monster laut. Namun sepertinya mereka juga akan segera dibawa ke dalam pulau oleh Vegapunk Lilith. Selain itu Chippy Zero, agen pemerintah nomor 1, ditampilkan berlayar menuju Pulau Egghead. Tujuannya adalah ingin menghabisi Vegapunk. Masih belum jelas motif sebenarnya mereka melakukan itu, tetapi beberapa fans memprediksi pemerintah dunia sudah mulai takut dengan keberadaan Vegapunk, di mana teknologinya itu bisa menjadi bumerang untuk pemerintah dunia, dan kemungkinan Vegapunk sudah banyak tahu rahasia-rahasia keburukan pemerintah dunia. Manga One Piece chapter 1063 kali ini berjudul Keluargaku Satu-Satunya, dan dengan story cover yang menampilkan Coco Island yang tertutup es tebal. Diperlihatkan Charlotte Cracker yang membeku dan Charlotte Bule yang sedang menangis karena Charlotte Puding telah diculik. Chapter 1063 ini diawali memperlihatkan Luffy, Chopper dan Bonnie yang kekenyangan dengan perut menggembung. Di mana pemandangan ini membuat Vegapunk 05 atau Atlas tersenyum keheranan dan mengatakan kalau mereka makan dengan banyak, sampai perut-perut mereka buncit. Namun Jinbei mengelak, mengatakan kalau perutnya memang sudah buncit dari awal. Selain itu terlihat juga anjing robot yang sedang memakan bekas tempat makanan yang berserakan untuk didaur ulang. Tak lama kloningan Vegapunk Atlas ini kemudian berpamitan kepada kru topi jerami dan Bonnie untuk kembali bekerja, di mana dia mengatakan bahwa pekerjaannya adalah membuat kerusuhan, dan tidak ada yang melakukannya kecuali dia. Mendengar perkataan itu, Bonnie keheranan. Pekerjaan macam apa itu? Setelah Vegapunk Atlas itu telah pergi, mereka baru menyadari ruangan yang sebelumnya sepi yaitu hanya mereka dan Vegapunk Atlas. Ternyata sudah ramai orang-orang yang melintas dengan pakaian futuristik. Mereka pun tertarik dengan pakaian yang digunakan orang-orang yang melintas di hadapan mereka, dan tiba-tiba saja Luffy muncul dengan pakaian futuristik khas warga Egghead. Melihat Luffy berpakaian futuristik, Bonnie dan Chopper tertarik mengenakan baju tersebut. Mereka langsung menuju mesin pakaian yang diberitahu Luffy. Akhirnya Bonnie dan Chopper pun berpakaian futuristik sama dengan Luffy. Tetapi beda dengan Jinbei yang hanya mengenakan baju pantai biasa. Kemudian di saat Bonnie ingin juga berpamitan dengan Luffy dan yang lainnya, dengan tujuannya ingin mencari dan menyelesaikan urusannya dengan Vegapunk. Luffy tiba-tiba melihat sosok Kuma dengan penampilan yang berbeda bergegas ke arah mereka. Pasifista versi Kuma itu mengenakan baju bertuliskan polisi di dadanya. Luffy yang merasa akan terjadi sesuatu yang tidak beres langsung mengajak mereka semua pergi, namun Kuma pasifista tersebut langsung lompat melesat mendekati mereka. Pasifista itu mengatakan bahwa makanan dan pakaian telah dicuri. Luffy dan kawan-kawan baru sadar kalau makanan dan pakaiannya saat ini tidaklah gratis. Pasifista pun menembakkan laser beam ke arah mereka yang membuat Luffy dan yang lainnya berhamburan mencoba menghindari laser tersebut. Melihat dahsyatnya laser tersebut, mereka sampai berkata apakah pasifista ini berniat membunuh kita semua, ini terlalu kejam bahkan untuk seorang pencuri. Luffy dan Jinbei pun berniat menyerang balik pasifista Kuma karena tidak ingin mereka celaka. Luffy pun langsung melompat untuk menyerang. Tetapi, ketika Luffy ingin melepaskan pukulannya ke arah pasifista Kuma, tiba-tiba Bonnie langsung ikut melompat dan membelokkan serangan Luffy tersebut, dan kejadian ini membuat Luffy pun gagal menyerang pasifista Kuma.
Tak lama berselang, malangnya mereka menerima tembakan laser dan berhamburan untuk kedua kalinya. Tentunya Luffy dengan nada kesal bertanya kepada Bonnie, kenapa dia mencegah serangannya. Bonnie lalu menangis sambil mengatakan kepada Luffy kalau Kuma adalah ayahnya. Selain itu Bonnie pun memohon kepada Luffy untuk tidak menyakiti sang ayah, karena Kuma adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mendengar itu sontak membuat Luffy, Jinbei dan Chopper terkejut. Tetapi Luffy pun kemudian berusaha untuk menarik Bonnie yang masih menangis, karena dia menjadi sasaran laser beam pasifista selanjutnya. Luffy pun berteriak kepada Bonnie bahwa dia hanyalah sebuah pasifista. Terlihat ledakan dahsyat pada sisi pulau. Kemudian adegan berpindah di suatu tempat perairan di dunia baru, di mana memperlihatkan kelompok bajak laut Heart yang dikejar oleh bajak laut Kurohige. Kelompok Kurohige yang menyerang kapal Law bertubi-tubi, dari serangan itu membuat kerusakan dan kebocoran pada kapal selam Law. Sehingga memaksa mereka harus naik ke permukaan supaya bisa selamat. Di situasi yang gawat itu, ketika Law mencoba memberi perintah kepada anak buahnya untuk bersiap bertempur, tiba-tiba saja Law dan Beppo berubah menjadi seorang perempuan, yang mana kejadian itu membuat anak buah Law yang lain merasa terkejut. Tapi tak lama berselang perubahan gender itu pun menular dan membuat anak buah Law yang lain pun berubah menjadi perempuan. Dari pertarungan hebat melawan Yonkou sebelumnya Law belajar dengan penggunaan haki yang kuat dia bisa menangkal kekuatan buah setan. Tak lama Law berusaha mengeluarkan haki berskala besarnya, dia pun kembali pulih, dan diketahui bahwa kondisi perubahan gender itu terjadi akibat serangan wabah buah iblis siku-siku dari salah satu anggota Kurohige, yaitu Doki. Cerita berlanjut, ketika kapal Law sudah mencapai permukaan. Van Auger yang kini punya kemampuan dua iblis wapu-wapu Nomi, hendak melakukan teleportasi Burgess menuju ke sebuah pulau tempat bajak laut Heart mencoba menyelamatkan diri. Dan dalam sekejap Burgess pun sudah berpindah. Burgess yang sudah pindah ke pulau dengan kekuatan buah iblis barunya Riki Nomi, mencoba mengangkat gunung untuk melemparkannya kepada Law dan kawan-kawannya. Beruntung dengan ketenangan Law dan menggunakan jurus roomnya sehingga berhasil memindahkan gunung tersebut. Tak hanya sampai di situ, tiba-tiba Kurohige pun menghampiri Law dengan menaiki kuda milik Doki, yaitu Stronger yang sudah memiliki kekuatan buah iblis Uma-Uma Nomi tipe Mythical Zoan model Pegasus. Kemudian Kurohige pun mengatakan bahwa dia sudah menduga sebelumnya satu di antara Luffy, Kid dan Law akan ke pulau di mana dia berada sekarang. Kurohige berkata bahwa kekalahan Kaido dan Big Mom membuat dunia mengalami perubahan drastis. Selain itu dia pun menyinggung bahwa Kaido memiliki Rod Poneglyph dan ternyata memang tujuan Kurohige menanti kedatangan antara satu di antara mereka tak lain untuk merampas semua Rod Poneglyph yang didapatkan setelah mereka mengalahkan Kaido di negeri Wano. Chapter 1063 pun ditutup dengan Law dan Kurohige yang sudah siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan pemenang dari pertarungan mereka akan mempertaruhkan untuk mendapatkan segalanya. Apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya? Dapatkah bajak laut Heart yang dipimpin oleh Law menghadapi seorang Yonko bajak laut Kurohige? Terlebih lagi anggota-anggota bajak laut Kurohige saat ini telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari hasil perburuan buah iblis yang mereka lakukan. Kita nantikan saja. Demikian review manga One Piece chapter 1063 dari Tanuki-kun. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, agar kalian selalu update video-video terbaru dari channel Tanuki-kun. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.